Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Ananda yang soleh-solehah. Semoga selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk pembelajaran hari ini kita belajar tema 3, subtema 3, perubahan wujud, pembelajaran 5 dan 6. Tetap semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Dan sebelum belajar, kita terlebih dahulu membaca doa dan basmalah. Dan selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks berikut, bacalah paragraf demi paragraf. Susunlah setiap paragraf sehingga menjadi cerita yang urut. Berilah nomor sesuai dengan urutan cerita pada kotak yang disediakan. Menyusun informasi tertulis. 1. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kegunaan kapur barus? Biasanya kapur barus berbentuk bulat. Ada beraneka warna kapur barus. 2. Kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Biasanya kapur barus diletakkan di lemari pakaian. Kapur barus juga sering diletakkan di kamar mandi. 3. Apakah yang terjadi pada kapur barus? Ukuran kapur barus makin lama makin kecil. Akhirnya kapur barus habis. Mengapa hal itu terjadi? 4. Kapur barus kelamaan mengecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud. Berubah wujud dari padat menjadi gas. Perubahan wujud itu disebut menyublim. 5. Peristiwa menyublim menyebabkan kapur barus makin kecil dan akhirnya habis. Saat kapur barus berubah wujud menjadi gas, tercium bau harum di udara. Berarti kapur barus itu bisa terjadi menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud padat menjadi gas. Dan untuk selanjutnya, ayo berlatih mempelajari beberapa perubahan wujud. Ada membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim. Membeku, perubahan wujud cair menjadi padat. Mencair, perubahan wujud padat menjadi cair. Mengembun, perubahan wujud gas menjadi cair. Menguap, perubahan wujud cair menjadi gas. Menyublim, perubahan wujud padat menjadi gas. Semoga sampai sini Ananda paham ya. Dan selanjutnya yaitu menghablur atau mengkristal. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Kalau di negara Indonesia tidak ada ya. Adanya ini di negara 4 musim. Nah, itu dilihat gambarnya. Daunnya ada embun es atau kristal es. Itu namanya menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu mengonversi satuan baku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah membuat es krim. Es krim buatan kalian tentu lezat bukan? Jika dibiarkan, es krim akan mencair. Agar tetap membeku, es krim harus disimpan di dalam mesin pendingin.
Bagaimana jika tidak memiliki mesin pendinginan? Ana membeli es krim, akan tetapi ia tidak memiliki mesin pendingin. Agar es krim tetap membeku, ayah Ana menyimpan es kering di dalam kotak penyimpan es krim. Es kering itu apa? Lah itu ada box terus dikasih es. Coba diamati di gambarnya ini ya. Dan selanjutnya yaitu ayo lakukan. Ada soal, ayah Ana membeli 2 kg es kering. Jika diletakkan di tempat terbuka, es kering makin kecil dan akhirnya menghilang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ternyata es kering menyublim. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 500 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Jawab, berat es kering mula-mula 2 kg. Berat es kering sisa 500 gram. Jumlah es kering menyublim adalah 2 kg dikurangi 500 gram. 2 kilo sama dengan 200 gram. 2000 gram dikurangi 500 gram sama dengan 1500 gram. Jadi jumlah es krim yang menyublim adalah 1500 gram. Ingat, samakan satuan berat jika menemukan satuan yang berbeda ketika menghitung. Berarti sebelum menghitung satuan kita harus samakan dulu. Nah, ini ada ayo berlatih. Satuan berat baku. Ini ada tabel. Nah, ini saya sudah kasih silangnya. Cara mengerjakannya sudah kasih contoh. 5.790 gram kalau dijadikan kilogram berarti berapa? Ya, 5.005 kilogram. 790 gram. Terus ditarik garis. Dan yang kedua 5.009 gram. Jadi berapa? 5 kilogram 9 gram. Dan selanjutnya diamati dan dipahami ya Ananda. Dan selanjutnya yaitu kerjakan soal-soal berikut. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama. A. Ibu Melani membeli 3 kg 500 gram gula pasir. Gula itu digunakan membuat kue sebanyak 1 kg 250 gram. Berapa gula pasir yang belum digunakan? Jawab, 3 kg 500 gram 1 kg 250 gram dikurangi. Jadi 2 kg 250 gram. Yang B, Wayan memberi coklat 5 kg. Coklat itu dicairkan agar mudah dimasukkan ke dalam kantong. Tiap kantong berisi 500 gram coklat. Berapa kantong yang dihasilkan dari 5 kg coklat tersebut? Jawab, 5 kg sama dengan 5.000 gram. Jadi 5.000 dibagi 500 berapa? 10 kantong. C. Rumah makan lezat memerlukan beras 750 kg setiap hari. Beras itu dimasak ketupat dan lontong. Berapa kilogram beras yang dibutuhkan rumah makan itu selama seminggu? Dalam 1 minggu itu ada berapa hari? 7 hari. Jadi 750 kg dikali 7 sama dengan 5.250 kilogram. Yang D, Ayah Rasti membeli tepung terigu sebanyak 3 kg. Ternyata di rumah masih tersedia sebanyak 250 gram. Berapa gram tepung terigu di rumah Rasti sekarang? Jawab, 3 kg sama dengan 3.000 gram ditambah 250 gram. Sama dengan berapa? 3.250 gram. Yang E, pada pesta ulang tahunnya Togar ingin membuat es buah. Togar membeli sirup sebanyak 8 botol. Jika tiap botol 600 gram, berapa kilo sirup yang dibeli Togar? 600 gram dikali 8 botol sama dengan 4.800
gram. Kalau dijadikan kilo, 4 kilogram 800 gram. Yang F, kapur barus pada bungkus A seberat 1 kilogram 250 gram. Kapur barus pada bungkus B lebih ringan 300 gram dari bungkus A. Berapa gram berat kapur barus pada bungkus A? Jawab, bungkus A 1 kilo 250 gram sama dengan 1250 gram dikurangi 300 gram sama dengan berapa? 950 gram. Ayo berlatih memamerkan hasil penelitian. Undanglah teman-teman dari kelas lain. Jadi teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kalian. Setelah semua berkumpul, saatnya kalian memamerkan hasil penelitian. Nah, perhatikan, itu ada contoh format laporan hasil penelitian dan itu ada gambar tentang pameran. Mengidentifikasi satuan waktu. Kalian baru saja memamerkan pameran. Berapa lamakah pameran kalian berlangsung? Ayo tuliskan waktu pelaksanaan pameran di kelas kalian. Pameran dimulai pukul 8. Pameran diakhiri pukul 10. Nah, ini ada gambar jam. Bisa dilihat dan diamati ya. Pukul 8 pagi, pukul 11 siang, pukul 12 siang. Pukul 1 siang atau pukul 13.00, pukul 6 sore atau pukul 18.00, pukul 7.15 malam atau pukul 19.15. Dan selanjutnya yaitu kerjakan soal-soal berikut. Perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu berikut. 1 jam analog, 2 jam digital, 3 jam pasir. Persamaannya ketiga jam tersebut sama-sama berfungsi untuk menunjukkan waktu. Perbedaannya, 1 jam analog memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam. 2 jam digital hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. 2. Lingkari satuan waktu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini jawabannya adalah jam, detik, menit. Nanti bisa dilingkari di buku paketnya ya. Dan selanjutnya yaitu tugasnya halaman 159 dan 160. Semoga dikerjakan ya untuk Ananda. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tetap semangat Ananda yang soleh-solehah, tetap menjaga sholat, mengaji, dan murojaah. Jangan lupa juga untuk selalu patuh kepada orang tua dan membantu orang tua. Cukup sekian dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.